Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Sylvia. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana hatinya, perasaannya? Senang? Senang. Senang. Oh, benar senang masuk ke sini. Senang. Oke, saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mau datang ke ruang BK. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar. Oke, saya pimpin doa ya. Berdoa mulai. Bisa diakhiri? Tahu kenapa kalian datang ke sini? Tahu? Nggak tahu? Oh, nggak tahu. Pokoknya dipanggil untuk bisa datang ke sini. Oke, kalian saya datangkan ke sini ini untuk bimbingan kelompok. Sudah pernah dengar bimbingan kelompok? Sudah pernah melaksanakan? Sudah sebelumnya. Oh, sama siapa? Mungkin sama guru kelas atau wali kelas? Sama Pak Adi. Oh, Pak Ade. Ada siapa tadi? Berapa kan? Oh, Bu Sri juga pernah. Oke. Kalau sudah pernah, tidaknya Bu Meta kan tidak terlalu panjang menjelaskan ya tentang bimbingan kelompok itu apa. Kita nantinya berdiskusi di sini, kita sharing. Ya, kita sharing dengan apa yang terjadi biasanya di kehidupan kalian. Ya, nanti ada yang kita fokuskan, nanti dari saya mungkin banyak fenomena yang sudah terjadi, tidaknya kita sharing di situ satu sama lainnya bagaimana ya. Di sini tujuan bimbingan kelompok yaitu menyamakan persepsi, bagaimana kalian bisa mengetahui apa yang belum diketahui ya pastinya. Kalaupun sudah diketahui kan tidak mungkin kita bimbingan kelompok ya. Dari bimbingan kelompok ini sudah tadi dijelaskan Bu Meta tujuannya, ada asasnya juga ya. Asas dari bimbingan kelompok ini kita pakai asas. Kita nantinya ya dari tujuan bimbingan kelompok ini kita nanti menyamakan persepsi, kita saling sharing ya. Jadi jangan diam saja kan kalau sudah pernah ya. Jangan iya saja, tapi tidaknya bisa menyuarakan apa yang ada di diri kalian gitu, biar explore, sama-sama explore ya. Di sini nanti akan saya tunjuk untuk ketua kelompoknya ya. Saya pilih Masnya, Mas Resas ya. Kalau tidak salah berarti benar, berarti kita masih ingat ya. Di sini. Oke, dari itu di sini ada asas sukarela dan keterbukaan. Yang seperti tadi Bu Meta sampaikan. Jadi bagaimana kalian datang ke sini tidak dipaksa kan? Tidak. Oh, nanti kok terpaksa Bu, saya mau pulang tapi mau main tapi disuruh bimbingan kelompok tapi tidak kan? Nah, sukarela kan dari diri kalian. Nah, itu asas sukarela, kalian datang ke sini meskipun dipanggil atau apapun kalian bersedia gitu ya. Dan juga keterbukaan, jadi harus terbuka ya. Terbukanya hanya di kelompok ini saja, tidak mungkin kita share ke kelompok yang lain, orang-orang yang lain. Karena apa, di BK sendiri kan juga ada asas kerahasiaan ya. Jadi ya untuk musim keterbukaan hanya ada di sini saja, di ruangan ini antara saya dengan kalian. Oke, jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Biar ini, tapi kan ini kalian satu kelas kan ya? Ya. Oh, sudah kenal kan? Sudah. Oh, yakin sudah kenal. Mungkin sudah kenal namanya. Biar lebih kenal lagi, Bu Meta juga lebih ingin tahu bagaimana kalian di kelas ya. Nama mungkin Bu Meta juga sudah tahu, sudah ingin, tapi inginnya saya hobinya apa? Nah, biar kita seru. Oh, ternyata hobinya ini, nanti lain kali. Oh, yang satu suka kuliner, tapi kapan-kapan diajak ditraktir kan gitu ya. Gitu ya, oke? Bisa dimulai dari Mas Rasas dulu. Nama dulu lagi, tidak apa-apa biar temannya lebih hafal ya, tidak lupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasas Adil Davidsyah. Saya lahir di Lumajang tanggal
13 April 2007. Oh. Hobi saya naik gunung. Oh, naik gunung. Oh, naik gunung. Muncak hobinya ini, enggak capek Mas. Oke, selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurnayati Khairia. Saya lahir di Lumajang tanggal 18 Februari 2006. Hobi saya menulis. Menulis. Nah, nulis apa? Curahan hati? Diare? Tidak. Ya, nulis Apa? cerita-cerita Saya tahu. pendek. Oh, pendek. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tindia Putri Irvani, lahir di Lumajang tanggal 12 Agustus 2005. Hobinya membaca Wattpad. Oh, main baca. Berarti lebih suka ya. Main HP ya, digital ya. Enggak buku gini enggak suka. Baca buku gini pelajaran terutama enggak. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Rohima. Hobi saya berenang. Oh, berenang. Merenangi lautan, sungai. Oh, enggak. Sewajarnya saja ya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewiasi Hidayati. Saya lahir di Lumajang tanggal 29 Oktober 2006. Hobi saya membaca dan traveling. Wah, traveling kemana ini? Suka jalan-jalan ini? Kemana aja? Oh, kemana saja ya? Pokoknya traveling ya. Seluruh Indonesia kalau bisa nanti ada rezeki ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Madani Abed Tauzi. Saya lahir di Lumajang tanggal 7 Juni 2005. Hobi saya mengedit video. Edit video, editing video. Oh ya, semoga bisa berkembang lagi, tidak hanya editing video semuanya. Jangan temannya diedit-edit ya. Oke. Daya sudah tahu kan ya masing. Oh, ternyata hobinya ini kan selama ini mungkin tidak sampai ke arah situ ya. Untuk mengenal hobi atau apa mungkin nama, tapi kalau kecuali teman dekat ya mungkin hobimu apa, ayo minta frekuensi kan bisa lebih oke. Masih semangat? Masih ya. Oke, biar lebih semangat lagi kita nanti aja wis ya. Tapi masih semangat ya. Karena masih semangat, jadi kita lanjut dulu ya. Iya. Kalau enggak semangat, nanti Bu Meta berikan es, bukan es tapi es breaking sebenarnya ya, biar kalian semangat gitu. Pernah apa tahu kalian es breaking itu apa? Tahu. Hah? Tahu es breaking? Biar apa? Biar nggak jenuh. Biar agak jenuh, memberikan semangat satu sama lain. Tapi kan masih semangat ya karena ada Bu Meta di sini ya. Auranya mungkin positif ya, jadi kalian sangat semangat sekali, senyum gitu ya. Oke, tadi Bu Meta sudah menjelaskan tentang asas ya, bagaimana yaitu intinya kalian harus terbuka, kalian sudah datang ke sini sukarela, jadi gimana bimbingan kelompok ini bisa hidup gitu ya, enggak dari saya saja, namanya bimbingan kelompok kan juga dari kalian ya. Oke, dari fenomena yang ada, dari juga angket yang saya bagikan di kelas-kelas apa-apa itu lebih banyak itu mereka masih belum mengenal diri mereka sendiri seperti apa. Mengenal diri seperti apa mungkin bisa ada yang mau menjelaskan. Ayo, mengenal diri atau konsep diri. Menurut kalian, versi kalian bagaimana sih mengenal diri itu? Ada yang tahu? Saya Oke, ya. Kalau menurut ketua saya- ininya yang menyampaikan ya. Iya. Gimana Mas? Kalau menurut saya mengenal diri itu lebih ke kita mengenal gimana kelebihan kita, kekurangan, dan batas kemampuan kita itu seperti Seperti apa. apa? Kalau dari seperti itu Mas Rasas sudah kenal dengan dirinya, sudah mengetahui, Kalau saya insya Allah sih. sudah. Tapi gitu. saya punya teman gini. Teman saya waktu SMP ya. Hmm. Dia itu sebenarnya punya banyak kelebihan. Tapi entah kenapa dia nggak percaya diri sama kelebihannya itu. Itu dia maksudnya bercerita apa sharing sama Mas Enggak. Rasas? Mas Rasas sendiri membuat Iya. penilaian, wah anak ini sebenarnya teman saya ini mampu Iya, kelebihan ini, tapi dia tidak mau Mengeluarkan. itu. Oke. Terima kasih ya Mas Rasas tadi sudah memberikan gambaran. Bagaimana teman-temannya sudah tahu kan tentang bagaimana apa itu konsep diri? Oke, ya sedikit banyak tidaknya ya gunanya untuk bimbingan kelompok itu seperti ini ya, kita berdiskusi, kita sharing, nggak usah takut ungkapkan, makanya harus terbuka ya, nggak usah ditutup-tutupi. Jadilah diri kalian sendiri, itu sebagai bagian juga dari bagaimana kalian mengenal diri kalian. Nah, bagaimana kalian harus seperti ini, juga kenal satu sama lainnya. Menurut kalian pandangan, saya melihat Umar seperti ini, mungkin terawangan ya, bukan, tapi bukan jadi dukun ya. Oke.
kita sambil literasi juga biar enggak jenuh mendengarkan saya. Mungkin tadi juga sudah saya sharing beberapa literasi. Nah, mungkin bisa dilihat ya di situ bagaimana mengenal diri. Seru ya kalaupun literasi sedikit banyak tentang konsep diri dari media seperti itu. Iya benar. Iya, daripada dengarkan dari saya saja. Biasanya cuma diceramai, tapi kalaupun kita sambil literasi lewat HP, nah kan bisa lebih seru ya. Karena menariknya kan bukan melihat WA, Instagram ya, tapi lihat sedikit banyak literasi dari HP itu. Oke, ya anak-anak ya. Oke, sudah tuh ya. Biar sekarang kita fokus untuk kita diskusi lagi ya. Gini, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Raskas bagaimana mengenal diri, konsep diri, dan kalian juga sedikit banyak sudah membaca dari apa yang saya berikan ya, materi literasi itu. Mungkin dari itu apa yang mungkin belum kalian pahami, mungkin Bu saya ingin seperti ini, itu bagaimana Bu, atau apa, mau nggak dari teman-teman kalian juga bisa memberikan pendapat. Nah, itu kan mengenal diri adalah bagaimana cara pandang kita kepada diri kita sendiri. Mungkin bisa melihat orang lain, menurut saya seperti ini, ya itu hanya perkiraan. Tapi sebelum kita mengenal orang lain, setidaknya kita harus mengenal diri kita sendiri seperti apa. Oke, mungkin dari itu ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Jelas ya? Oh ya, mungkin sedikit banyak meskipun sudah jelas, ada yang mau disampaikan dulu. Bu, menurut saya seperti ini, monggo, ayo. Ada? Ada? Saya Oh ya, Mbak saya Nuril. mau tanya, zaman sekarang kan banyak sekali remaja yang sadar diri, tapi sadar dirinya itu insecure gitu Bu. Nah, gimana caranya biar kita ini biar nggak insecure gitu? Insecure, tapi kan mengenal dirinya ya. Iya. Aja. Ya. Saya cuma berpendapat untuk kita mengatasi insecure itu biasanya kita dengan menunjukkan kemampuan yang kita bisa. Kelebihan yang kita bisa kita tunjukkan. Kita percaya diri saja. Tidak usah mengurusi omongan dari orang lain. Kan itu tergantung penglihatan mereka seperti apa terhadap kita. Tapi kita sudah menunjukkan yang sempurna, yang paling sempurna. Sudah. Terima kasih. Saya boleh menanggapi? Iya, silakan. Kan kalau tadi yang disampaikan Umar sama Nuril itu kan lebih insecure ke arah fisik ya. Iya. Nah, tapi teman saya ini yang tadi saya bilang ke Bu Meta, yang awal-awal itu bukan insecure tentang fisik, Bu, tapi lebih ke insecure dengan cara dia bersosialisasi. Itu bagaimana? Oke, terima kasih untuk tadi apa yang Mbak Nuril tanyakan ke saya. Juga sudah ada yang mau memberikan pendapat juga dari Mas Umar sama Mas Raskas. Akhirnya kan kembali lagi ke saya untuk bagaimana yaitu kembali lagi kita bisa mengenal diri kita. Kenapa? Mengenal diri kan tidak hanya sebatas cara pandang kita, juga di situ ada bagaimana mengenal diri kita yang positif dan negatif, bagaimana kita bisa mengarahkan hal itu. Ya, jadi kayak tadi menurut saya pun ya dari kemampuan kita, tapi ternyata waktu awal Mas Raskas menyampaikan, saya juga punya teman yang mungkin dari bukan dari fisiknya, tapi bagaimana dia harus mengelola yang ada di dirinya, dari kelebihannya itu biar dia tidak insecure dan dia mau menunjukkan itu. Yaitu kembali lagi kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya, kemampuan kita. Bisa ditambahkan juga dengan boleh kita menerima masukan dari orang lain, ya itu boleh, tapi yang penting kita percaya dengan diri kita. Kita harus mengenal diri kita dulu sebelum kita mengenal orang lain. Kalaupun masalah fisik, iya kita bisa pakai skincare ya biar kita glowing, tapi kan itu hanya di muka saja. Tapi dari bagaimana kita, sikap kita itu sebenarnya bisa terlihat ya, semuanya itu dari situ. Oke? Ya, dari ini semua kayaknya merasa lemas ya, nggak fokus ya. Sebelum dilanjut lagi kita ice breaking dulu ya. Tadi kan sudah tahu ice breaking bagaimana ya, kita ice breaking dulu di sini biar semangat. Oke, di sini Bu Meta punya ice breaking ya. Ice breakingnya itu kita pakai tepuk ya, nggak usah nyanyi ya kan, kita pakai tepuk aja biar semangat
Ya, jadi kalian ikuti apa yang saya sampaikan. Ya, misalkan saya bilang pegang hidung, misal saya bilang pegang hidung, kalian tepuk 1 kali. Saya bilang pegang telinga, kalian tepuk 2 kali. Itu ya. Kalau saya pegang mulut, kalian tepuk 3 kali. Jadi harus fokus ya. Nanti kalau tidak fokus, ada yang salah. Ya kita ada konsekuensinya harus seperti apa. Oke? Jelas ya, harus konsentrasi. Oke, jelas anak-anak? Jelas. Oke. Kita coba dulu ya, uji coba dulu ya. Jangan banyak uji cobanya. Nanti tidak selesai nanti. Oke? Iya. Pegang mulut. Telinga. Mulut. Oke, konsentrasinya masih ada. Oke, lagi ya. Jadi kita mulai ya. Jadi nanti kalaupun yang salah, ya monggo nanti saya kembalikan ke kalian mau disuruh ngapain ya. Nih. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang telinga. Kan? Terlalu fokus untuk melihat saya, Mas Umar. Oke. Ya, Mas Umar, ayo, mau disuruh ngapain Mas Umar? Tadi hobinya apa Mas? Mengedit video. Mau ngedit video. Aduh, ini apa yang diedit? Nah, kita suruh nyanyi saja ya. Nyanyi apa? Jangan panjang-panjang. Apa ya? Ayo suruh nyanyi apa? Temannya? Pelangi-pelangi. Oke, cuma gitu aja. Enggak ada yang seru disuruh balonku aja diganti O. Ya, gimana? Maju. Oke, silakan. Ayo Mas Umar. Ayo. Balon kau ada lama, separah warnanya, marah kono kalapa, marah mata dan barang, malatas balon jam-jam. Enggak apa-apa, ya kasih semangat. Ayo. Terus, Bisa. kurang dikit. Sangat kacau. Balon ke tanggal apa? Oh. Kepakul orang-orang. Oke. Gimana? Terhibur ya? Penyanyi apa memang di kelas suka nyanyi? Suka Suka nyanyi apa nyanyinya biasanya? dangdutan. Kok sukanya dangdutan? Tapi kok enggak disuruh nyanyi dangdutan, takut joget-joget juga gitu kan. Kita sudah semangat ya. Kita lanjut lagi ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin apa tadi kan sudah ada, ayo yang lainnya. Ini saya belum mendengar suaranya Mbak Cindy, Mbak Dewi sama Mbak Putri ya. Nah, gitu. Enggak apa-apa, semuanya sama, enggak usah merasa takut sama malu ya. Oke, dari konsep diri itu kita ada konsep diri positif dan negatif ya. Bagaimana kita harus tidaknya lebih banyak. Kalau konsep diri negatif seperti apa sih? Insecure, oke. Kurang percaya diri. Yang lainnya Mbak Cindy? Menurut Mbak Cindy apa mungkin? Mbak Cindy dari Mbak Cindy-nya sendiri mungkin dari konsep diri negatif itu seperti apa? Kayak susah Bersosialisasi, diam. Iya. Apa? Introvert. Introvert. Oke. Terus Mbak Putri, menurut Mbak Putri apa? Ada lagi mungkin yang belum Seperti apa? apa ya? Ya, apa apa? Seperti Nggak masalah, seperti apa? Seperti mau disampaikan apa? seperti punya perasaan tidak disenangi orang lain. Kita disenangi orang lain, ya insecure ya, takut ya, perasaan sendiri ya. Yang penting jangan baper, ya. Juga tidak takut untuk menerima kritikan dari orang lain ya. Oke, itu dari negatif. Kalau yang positif, ayo, kalau yang positif bagaimana? Kayak mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi, berarti siap dengan lingkungannya di sekitarnya. Terus yang lainnya? Mungkin ayo. Optimis. Optimis. Banyak senyum, bukan banyak senyum ya. Jangan beda lagi ya, yang lainnya. Percaya diri. Percaya diri. Dengan kemampuan kalian termasuk positif apa enggak? Percaya dengan kemampuan kalian itu termasuk positif? Positif. Masuk positif ya. Berarti banyak hal, setidaknya yaitu yang sering saya Bu Meta tekankan dari tadi, bagaimana kita sebelum mengenal diri orang lain kita harus mengenal diri kita dari sisi negatif ataupun positifnya. Oke, saya lanjutkan lagi tadi sudah
apa ya, kita mengenal bagaimana konsep diri positif, bagaimana negatif. Nah, tidak jauh beda bagaimana kita mengenal kelemahan dan kelebihan yang ada di diri kita ya. Jadi ada banyak bagaimana kita tahu potensi kita seperti apa ya, bagaimana identitas kita, itu juga bisa dari situ. Itu masuk juga dari bagaimana mengenal diri kalian sendiri seperti apa. Oke, biar kita lebih semangat lagi, lebih lanjut lagi, bagaimana saya ingin tahu kalian sudah mengenal diri kalian sendiri apa belum. Nah, Bu Meta mau memberikan LKPD ya, bisa dibuka dulu untuk di mana, di tadi materi yang Bu Meta berikan. Nah sudah jelas ya di situ. Nah di situ ada kelemahan dan kelebihan. Nah jadi kalian tuliskan di situ bagaimana kelebihan kalian. Kelebihannya minta tolong Bu Meta jangan menuliskan berat badan ya. Nah, itu bukan kelebihan ya. Kekurangan Bu saya cacingan ya bukan ya. Tidaknya bukan dari fisik tapi bagaimana dari potensi yang di diri kalian. Nah, kalian tunjukkan di situ, kalian bisa tuliskan apa adanya di situ. Oke, jelas ya anak-anak ya. Oke, saya berikan LKPD-nya ya. Bisa diisi. Nah. Oke. Oke, bisa saya kasih waktu pengerjaan 5 menit cukup ya? Cukup ya. Oke. Setahu kalian isinya di situ ya. Berarti nggak harus 5 kan ya Bu? Nggak apa-apa, yang kalau saya tahunya cuma 3 Bu ya 3, tapi jangan 1 ya. Cuma 1 ya. Ya sudah selesai anak. Sudah ya. Enggak terlalu sulit kan, enggak butuh untuk sampai mikir keras ya, karena kehidupannya sudah keras ya. Oke. Nah, dari tadi yang sudah Bu Meta berikan, di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita juga sambil sharing ya, biar tahu apa sih menurut kalian, teman kalian itu sudah mengenal dirinya apa belum. Ya, itu nanti bisa memberikan masukan atau mau memberikan saran, silakan ya. Kalau dikritik ya jangan, kasihan ya, namanya membangun motivasi, monggo ya. Oke, di sini siapa yang mau menyampaikan dulu? Saya Bu. Oke, silakan. Mungkin beberapa kelebihan saya seperti saya dapat berbaur dengan orang baru, saya bisa bernyanyi dan menari, dan saya bisa mengaji dan memasak. Kelebihannya ya. Terus oke. Selanjutnya. Dan kekurangan saya terkadang kurang percaya diri dan introvert, susah bergaul, dan kadang suka baperan sama perkataan orang lain gitu Bu. Ya, sama lemah dalam pelajaran matematika. Tahu kan kelemahannya, enggak suka hitung-hitungan ya. Iya. Nanti ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya. Mungkin saya mempunyai kelebihan, yaitu saya mempunyai kemampuan public speaking yang mumpuni dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Sedangkan kekurangan saya kurang bisa terikat oleh aturan. Saya memiliki kebiasaan untuk malas. Saya sering tidak fokus dalam suatu hal. Saya mudah jenuh. Oke, bisa kasih. Nah, ya. Terima kasih Mbak Cindy sudah mau memberitahukan kelemahan dan kelebihannya ya. Oke, ada yang mau memberikan pendapat dulu untuk sharing? Ayo, ada? Oke, Mbak Dewi mau memberikan. Oh. Enggak apa-apa, ayo. Apa namanya? Ya, oke. Saya mau berpendapat untuk caranya untuk menghilangkan rasa malas itu bagaimana Bu? Bertanya. Mau bertanya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab dulu sebelum saya memberikan jawaban. Memberikan apa? Bagaimana menghilangkan rasa malas? Yuk, ada? Oke, Mbak Nuril, mungkin bisa? Bagaimana enggak malas? Ya? Mungkin bisa dengan cara memaksakan diri. Memaksakan diri. Untuk melakukan suatu aktivitas. Melaksanakan suatu aktivitas. Jadi kalau terpaksa hanya terbiasa. Gitu.
sudah cukup ya. Jadi kalaupun dari saya sendiri merasakan malas ya, itu kembali dari diri kita, bagaimana kita semangat apa enggak untuk menjalani itu ya. Kalaupun kita memang suatu hal kalaupun kita melakukan kan biasanya harus suka dulu, nyaman dulu, berarti kita akan semangat. Dan kan kalaupun melakukan sesuatu itu enggak apa ya, atas dasar keinginan kita, pasti apa sih ini, males ya. Apakah seperti itu juga di kalian? Iya, sama ya. Ya semoga aja tidak ada rasa malas ya, meskipun tidak suka. Tadi ada Mbak siapa yang tidak suka matematika, nah, dipelajari dulu, dicoba dulu. Nah, terus tadi juga siapa, Mbak Cindy menyampaikan, saya mendengar tadi apa, ada yang apa ya tadi agak seru itu, cuma pinter di public speaking tapi kelemahannya lebih banyak ya. Nah, tapi semoga aja dari semuanya, dari kalian ya, kalian bisa menutupi kelemahan kalian dengan kelebihan kalian yang ada. Jangan sampai kelebihan itu menutupi kekurangan menutupi kelebihan. kelebihannya. Benar ya. Jadi jangan sampai kelebihan kalian yang ada itu ditutupi oleh kekurangan kalian, tapi kekurangannya ada bisa ditutupi dengan kelebihan kalian yang ada. Oke, jelas anak-anak? Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, sudah jelas? Sudah ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalian bisa memberikan masukan ke teman kalian. Mungkin dari kelemahan itu saya punya cara seperti ini, kelebihan itu bagaimana kalian bisa meningkatkannya. Oke, kalaupun apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Sebelum kita akhiri ya, untuk penjelasan tentang bimbingan kita tentang materi konsep diri ya, tidaknya dari yang tadi disampaikan teman-teman kan kalian sudah paham kan ya, sudah lebih paham dan harus bisa dipraktekkan ke diri kalian ya. Tidak usah malu untuk bertanya ataupun memberikan masukan, yaitu harus bisa menerima kritik dan saran yang membangun itu ya. Oke, ada yang mau memberikan kesan dulu, bagaimana sih pelaksanaan bimbingan kalian menurut ini, seru apa tidak, apa bagaimana? Monggo, siapa yang mau memberikan masukan, mau memberikan kesan kalian? Ayo, enggak usah kok diam, ayo. Saya Iya, gimana? menurut saya setelah dilakukannya bimbingan ini itu membuat saya itu lebih percaya diri lagi. Apalagi kan kita masih belum pernah melakukan bimbingan ini ya Bu, maksudnya dengan materi ini. Dan kita ini bisa lebih mengenal diri kita sendiri, bisa lebih percaya diri. Dan menurut saya materi ini juga sangat seru loh Bu. Sangat seru ya, Iya. apalagi dengan teman-teman yang lain juga ya. Bisa saling terbuka, biasanya mungkin sedikit tertutup, tapi akhirnya bisa sedikit terbuka dengan kita sharing ya. Jadi apapun masalah yang ada bisa diselesaikan dengan bersama baik ya, dengan mungkin satu pemikiran, nah ya sefrekuensi lah akhirnya. Oke, terima kasih ya Mbak Dewi sudah memberikan kesannya selama kita bimbingan ya. Semoga yaitu apa yang kita laksanakan ini ya sebagai ambil sisi positifnya juga ya, dengan teman-teman kita sharing atau apapun dengan diskusi seperti ini ya, semoga bisa ada kelanjutannya. Oke? Mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Sudah. Untuk pertemuan kali ini ya? Kita berdoa dulu. Nah, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat ya. Oke, saya pimpin doanya. Berdoa, disilakan. Bisa diakhiri. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak. Hati-hati di jalan kembali ke kelas ya. Oke, jangan pulang dulu karena belum waktunya. Oke, sekali lagi Bu Meta ucapkan terima kasih. Oke, silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih anak-anak ya. Ya, silakan ya.